waktu saya dipanggil ke Kertanegara itu memberi dua mandat kepada saya. Yang pertama itu soal perlindungan, lalu yang kedua mengurai pengangguran yang ada dalam negeri. Pak Prabowo pengen ini terurus. Yang penting bahwa kerjasama antara lembaga ini berkurang ego sektoralnya. Kalau Pak Prabowo itu beliau ini memikirkan rakyat dan negara ini udah full ya. Jadi beliau sampai bilang, udahlah jangan mikir saya 2029. Kunci perlindungan itu adalah seseorang itu jauh lebih bagus kalau dia memahami bahasa, memahami budaya setempat, dan punya skill. Ya, memang di undang-undang kita dilarang bekerja sama dengan negara yang regulasinya lemah terhadap perlindungan. Harapan saya sebagai kementerian baru ini bisa banyak melakukan perubahan-perubahan, terutama yang dampaknya kepada Halo, kembali lagi di podcast For Your Politik yang muda yang berpolitik. Bersama saya, Ayu Oktavi. Nah, kalau episode kemarin kita sudah kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu seorang wakil menteri transmigrasi. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa lagi gitu ya. Langsung ini, seorang menteri dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. Nah, kementerian ini sebenarnya sebelumnya adalah sebuah badan gitu ya, badan BP2MI yang kita kenal juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian di pemerintahan yang baru ini berganti menjadi P2MI, menjadi Kementerian P2MI. Langsung aja kita mau ngobrol banyak bersama tamu kita hari ini. Kita sambut Bapak Abdul Qadir Karding selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya selamat datang Pak Karding. Terima kasih Mbak Ayu. Telah menyempatkan datang ke studio Tirto gitu ya di tengah jadwalnya yang padat. Iya, kita nggak berani kalau yang undang Tirto nggak berani nggak datang. Oh begitu, kenapa tuh Pak kira-kira? Bahaya aja. Oh bahaya, oke nih teman-teman dicatat ya. Tapi luar biasa didapat kesempatan gitu ya untuk mengobrol langsung sama Pak Karding gitu ya. Setelah di pemerintahan baru ini kan ada perubahan nih Pak nih, pergantian dari BP2MI kemudian menjadi Kementerian P2MI. Ini sebenarnya pengen tahu sih gimana sih di internal nih Pak atas perubahan dan transformasi ini gitu. Ya, jadi yang pertama gini ya, kita bersyukur bahwa ada perubahan status. Sebenarnya ini dari komitmen dari Pak Presiden Pak Prabowo yang memang kalau lihat track recordnya beliau ini kan dengan pekerja migran itu hadir membela ya dari sejarah-sejarah sebelumnya. Bahkan beliau pernah membebaskan ancaman hukuman mati seseorang, betul. Terus bisa alhamdulillah bisa kembali ke NTT sana. Dan beliau waktu saya dipanggil ke Kertanegara itu memberi dua mandat kepada saya. Yang pertama itu soal perlindungan. Jadi kata beliau, Mas tolong pastikan kementerian yang akan datang betul-betul melindungi masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai ada eksploitasi TPPO. Betul. Gitu. Itu yang masih menjadi poin ya sampai sekarang. Itu yang menjadi poin utama beliau. Lalu yang kedua beliau minta kalau bisa bantu mengurai pengangguran yang ada dalam negeri. Artinya devisa ini ditingkatkan. Jadi Mbak Ayu harus mungkin informasi ya bahwa selama ini tahun ini itu devisa dari pekerja migran itu 227 triliun. Itu nomor 2 terbesar setelah migas. Jadi saya kira political will Pak Prabowo ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi saya selaku pembantu beliau, bagaimana memastikan bahwa pengelolaan pekerja migran ini itu kita kelola dari hulu ke hilir. Jadi supaya maksudnya beliau ini kenapa sih harus jadi kementerian? Kan tentu beliau pengen kita fokus. Kita fokus mengurus pekerja migran yang memang jujur peluangnya banyak. Tapi masalahnya juga nggak kalah banyak. Betul. Ya, peluangnya besar untuk bagaimana devisa, kemudian bisa seimbang ya. Untuk mengurai pengangguran di negara sendiri. Tapi juga tantangannya sangat besar. Nah, ini kita urus. Nanti naker
ngurusi pekerja dalam negeri. Nah, karena harus mengurus dari hulu ke hilir, maka tentu dengan perubahan ini di internal kami yang pertama itu pengen memastikan bahwa semua regulasi yang menyangkut kewenangan, tugas fungsi daripada kementerian ini segera kita bisa kelola, transformasi kelembagaan. Betul. Dan semuanya termasuk juga timnya, kita harus punya tim yang kuat karena selama ini kan badan ini operatornya Naker. Operatornya Naker. Jadi ini tim SDM yang ada di mana harus baik juga ke depan. Kemudian untuk kantornya apakah masih di MT Haryono, Pak? Iya, kantornya masih di sana dan yang di depan yang saya pakai itu masih pinjam sama masih punyanya Naker, masih punya Naker. Jadi ya masih sangat terbatas lah, sederhana lah. Ini kemudian di transformasi ini kan tuh banyak yang berubah ya Pak ya. Kemudian juga di dalam lembaga juga ada yang perlu ditambahkan gitu kan. Ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan nggak Pak pada masa transisi ini gitu? Sampai saat ini nggak ada masalah karena Pak Prabowo memang mendorong kita untuk kerjasama antara lembaga, kementerian itu juga harus bagus. Jadi tadi barusan teman-teman eselon 1 kami ketemu dengan eselon 1-nya Naker, itu dari laporan yang saya terima relatif nggak ada masalah. Kan harus ada yang berpindah tuh dari Naker, beberapa kewenangan. Jadi kewenangan penempatan, kewenangan perlindungan, kewenangan vokasi, kewenangan pemberdayaan, kewenangan yang di luar negeri, atase. Ini harus smooth dibicarakan secara baik dengan teman-teman yang ada di Naker. Dan bukan hanya itu, juga kita mau tidak mau terkait dengan beberapa lembaga yang lain. Karena ini soal data. Soal data. Jadi misalnya data soal imigrasi, data soal kerjasama dengan kesehatan, kerjasama dengan dalam negeri, kerjasama dengan banyak pihak, misalnya Kementerian Sosial, Basnas, BUMN dan sebagainya. Kita harus bangun kerjasama itu. Kan sebenarnya gini, di dalam asas perlindungan ini ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh kami. Tugasnya itu ada 3. Pertama, sebelum dia berangkat, ketika dia ditempatkan, lalu setelah dia pulang, yang keempat reintegrasi. Reintegrasi itu pemberdayaannya. Nah, jadi ini yang harus kita lalui. Nah, problem sekarang adalah data yang ada itu sekitar yang terdaftar itu sekitar 5 jutaan. Tapi yang unprocedural totalnya bisa sampai 5 sampai 10 juta. Ini istilahnya asumsi yang ada. Ya kita nggak bisa mendata yang unprocedural. Bisa lebih besar dari 10 juta saya kira ya. Nah, jadi orang bisa dilindungi kalau dia datanya masuk ke kita. Tapi kalau enggak, itu problem. Ya kan, kita nggak tahu apakah dia warga kita. Nah, yang kedua, semua yang dikirim ini hari ini ya, semua yang dikirim lebih dari 50% itu low skill. Jadi domestic worker. Nah, kalau domestic worker itu artinya apa? Itu artinya dia rentan. Pasti rentan. Karena dia nggak punya skill. Betul. Pemahaman bahasa kurang, literasi, medsos, keuangan dan lain sebagainya juga pasti lemah. Nah, ini menjadi PR besar kami ke depan. Jadi itu yang menjadi PR-nya ke depan. Ini mungkin nanti ke depannya akan lebih detail lagi gitu ya soal PR-PR ini dan program-program ke depannya P2MI gitu. Kemudian mungkin akan mundur sedikit nih Pak. Soal kemarin kan baru saja Pak Prabowo ini Kabinet Merah Putih gitu ya, dengan Kabinet Merah Putihnya yang mungkin bisa dibilang besar atau mungkin gemuk gitu ya kalau kita bisa bilang. Entah mungkin Pak Karding menyebutnya besar atau mungkin gemuk, terserah Pak Karding gitu ya untuk menyebut itu. Nah tapi mungkin masyarakat ini menilai bahwa perpecahan
kemudian juga penambahan kementerian itu ya merupakan suatu fenomena bagi-bagi jabatan. Nah, itu Pak Kadin melihatnya seperti apa sih dengan kondisi seperti Jadi ini? Indonesia ini luasnya dan banyak penduduknya Ya. kurang lebih sama dengan Eropa Barat. Oke. Eropa Barat itu 27 negara. Jadi kalau Indonesia ini mau disamakan dengan Eropa Barat, maka dia punya 27 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Oke. 27 Kementerian Keuangan. Ya. Jadi menurut saya filosofi Pak Prabowo memecah itu agar dipastikan semua barang terurus. Oke. Semua sektor terurus. Saya misalnya kayak naker sama ini. Ya, masalah tenaga kerja dalam negeri itu kan nggak kurang-kurang. Dan harus kita akui belum optimal penanganannya. Sudah begitu bertahun-tahun. Ya, dulu dipecah jadi transmigrasi. Transmigrasinya sekarang dulu digabung lagi transmigrasi. Sekarang dipecah lagi supaya ada yang ngurusin. Karena selama ini gitu sudah nggak jalan. Kemudian ini lagi badan ini misalnya itu supaya fokus. Coba kebayangkan kalau naker yang sebanyak itu ngurusi transmigrasi, ngurusi masalah buruh saja misalnya ya di dalam negeri, suruh lagi ngurusi kompleknya masalah pekerja migran, aduh itu berat itu. Jadi maksudnya Pak Prabowo itu adalah beliau pengen ini terurus, semua terurus. Yang penting bahwa kerjasama antara lembaga ini berkurang ego sektoralnya. Kalau selama ini itu penyakitnya adalah ego sektoral. Ini bahkan ada cerita itu seorang menteri minta waktu ke menteri lain itu diterimanya setelah 2 tahun, setelah sekian kali surat, setelah sekian kali lobby, itu sesama menteri kan problem. Nah, sekarang oleh Pak Prabowo dibuat kita untuk saling cepat. Makanya retreat di Magelang itu sebenarnya itu menguatkan kita hubungan-hubungan emosional, hubungan komunikasi, dan sekarang terbukti saya udah ke beberapa menteri udah dengan cepat. Dengan cepat. Ini menarik, ada cerita menarik nggak sih Pak dari retret di Magelang kemarin itu? Ya menariknya banyak lucu-lucunya, banyak asiknya. Tapi yang bisa diteladani mungkin dari sosok Prabowo. Gitu. Kalau Pak Prabowo itu menurut saya beliau ini memikirkan rakyat dan negara ini udah full ya, maksudnya total ya total. Jadi beliau sampai bilang udahlah jangan mikir saya 2029. Yang penting Anda mikirin rakyat, Anda solid untuk loyal kepada negara dan bangsa, Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang luar biasa dari Pak Prabowo itu. Ini menarik. Mungkin sekali kita bisa maju ya Pak ya untuk membahas program-program kerja dari P2MI gitu ya, kemudian ke depannya. Sekarang adakah mungkin program 100 hari kerja atau program unggulan yang saat ini sedang dicanangkan? Saya kira diksi 100 hari nggak tepat ya, lebih pada quick win ya. Jadi program cepat. Program cepat. Nah memang kita dari belanja masalah yang kita coba lakukan, ada beberapa program yang menurut saya memang penting. Selain transformasi kelembagaan ini harus selesai, ini bukan jadi SEOTK, perpindahan kewenangan dan konsolidasi itu menjadi sangat penting, itu satu. Yang kedua kita ingin memastikan bahwa alur orang mendaftar menjadi alur pelayanan itu harus kita lebih nggak usah panjang, cepat. Nah oleh karena itu kita lagi mengoptimalisasi misalnya LTSA, lembaga LTSA itu lembaga terpadu satu atap. Jadi dan pelayanannya di daerah-daerah, sehingga orang ini orang direkrut, mulai dari direkrut sampai pada dilatih, sampai pada mendaftar, itu jangan terlalu jauh, jangan terlalu banyak instansi yang didatengin, tapi cukup di 1-2 instansi aja udah cepat. Karena masalah pekerja migran itu begini Mbak Ayu, perekrutannya sendiri udah problem, banyak indikasi tindakan-tindakan pencaloan, calo-calo ya. Yang kedua
tindakan-tindakan si calon ini dipinjemin uang begitu banyak dan nanti terbebani setelah itu sehingga jadi dia problem. Nah, di saat pengurusan juga kalau bertele-tele repot. Nah, LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Lembaga Pelatihan Kerja ini harus kita rapikan. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka juga menjadi lembaga penyalur. Yang itu yang rata-rata ilegal, unprocedural. Nah, kalau itu terjadi, maka itulah yang mengakibatkan banyak kejadian-kejadian TPPO, banyak kejadian-kejadian unprocedural. Kemarin kami membebaskan 6 orang yang hampir sudah jadi dijanjiin ke Turki, sudah 4 bulan diputar-putar nggak jelas, sudah pindah-pindah sponsor kemana-mana, tiba-tiba ternyata tujuannya ke Irak. Dan ini tidak ada dokumen semua. Nah, jadi ini salah satu contoh. Dan kami yakin yang seperti ini banyak. Tinggal kita harus proaktif untuk ini, untuk menjaga itu. Berarti di dalam internalnya juga ada penguatan ya Pak ya? Harus. Untuk pelayanan publiknya, kemudian SDM-nya juga. Oh ya harus. Jadi sistemnya harus kita kaji ulang, regulasinya harus kita kaji ulang, jangan sampai memberatkan. Betul. Kemudian SDM tim kita juga harus kuat, dan harus juga kita lengkapi dengan pendataan yang data satu gitu ya. Jadi integrasi semua data yang penting. Karena kalau enggak, kita nggak bisa. Kalau data itu mereka keluarnya unprocedural, nggak bisa kita lindungi. Nggak bisa sama sekali. Jadi dia harus Cisco istilahnya di tempat saya, Cisco 2 PMI. Jadi sistem komputer yang kita harapkan ini mau kita kembangkan, yang nanti kira-kira ginilah. Kalau ada orang kita bekerja di Jerman misalnya, atau di Malaysia misalnya, ketika ada perlakuan tidak baik, panic button, cek, ketahuan. Kalau sekarang nggak bisa, nggak bisa. Nah, kalau data terintegrasi itu akan bagus. Itu dari sisi perlindungan. Berarti sekarang sedang diupayakan itu ya Pak ya? Kita lagi menyusun ininya ya, kerangka ideal sistemnya yang bagus. Karena nggak mungkin kan ngurusin orang 10 juta atau 5 juta dengan model manual, nggak bisa lagi. Betul. Sekarang harus pakai digital. Betul. Sudah teknologi juga sudah sangat berkembang. Iya betul. Ini kemudian apa sih strategi P2MI dalam penguatan diplomasi ketenagakerjaan di luar negeri gitu? Nah, ini yang menarik nih. Selama ini yang kita publikasi terus adalah eksploitasinya, perlakuannya. Nah, ke depan ini harus diimbangkan. Kita sudah harus mulai bahwa yang bekerja di luar negeri itu, terutama yang skill atau high skill, itu pulang itu mereka itu memberdayakan banyak keluarga mereka, teman-teman mereka. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita jual. Dan yang kedua, kita harus agresif di dalam mencari pasar-pasar baru yang manusiawi. Apa yang disebut manusiawi itu? Pasar-pasar baru kita mengirim perbanyak yang kalau bisa yang skill atau high skill. Sementara yang ini yang low skill ini kita kurangi pelan-pelan walaupun nggak bisa cepat. Berarti perlu ada upskill dong ya? Harus. Nah, makanya kunci sebenarnya, kunci perlindungan itu adalah seseorang itu akan pasti jauh lebih bagus kalau dia memahami bahasa. Memahami budaya setempat, negara setempat, dan punya skill. Itu lebih dari 50% masalah perlindungan selesai. Yang banyak kena masalah ini kan yang unprocedural dan low skill. Betul. Ya kan? Nah, jadi kuncinya itu di pelatihan ini, di pelatihan. Nah, bagaimana hadir, tapi pelatihannya kami hanya yang khusus yang mau berangkat aja. Contoh pelatihannya seperti apa? Pelatihan, misalnya pelatihan perawat, perikanan, care worker, kemudian operator, macam-macam lah. Jadi banyak pelatihan yang bisa kita buat, tapi khusus yang untuk migran aja. Pelatihan yang untuk pekerja yang siap bekerja dalam negeri itu teman-teman naker. Jadi
Dua-duanya melakukan pelatihan, cuma memang harus dibatasi. Bahwa jangan nanti kementerian saya tiba-tiba orang yang mau melatih masuk kerja dalam negeri juga dilatih nih, itu udah nggak boleh. Bukan ranahnya lah ya. Enggak kewenangannya di situ. Nah, ada lagi satu yang menjadi PR saya ini soal pelatihan ini. Rata-rata misalnya ke Jepang tadi saya ketemu dubes Jepang tadi siang. Saya ketemu dubes Jepang itu yang berangkat perorangan jauh lebih banyak daripada G2G, daripada ini. Jadi mereka berangkat sendiri. Nah, ini yang harus kita antisipasi karena awalnya mereka berangkatnya magang. Magang tiba-tiba di sana bertransformasi, bekerja. Bahkan perpanjangan berikutnya sudah bekerja. Itu masih banyak yang tidak terdetek ya, Pak? Itu sudah terdetek sama kita itu. Karena magang kan nggak menjadi kewenangan kami nih sekarang ini. Belum menjadi kewenangan. Betul. Nah, itu juga problem itu. Nah, misalnya orang ke Arab, calling visa. Jadi undangan kan. Lalu visa umroh, visa ziarah. Kan tiba-tiba dia dikasih visa kerja oleh pemberi kerja di sana perorangan. Kita nggak bisa. Nah, itu yang menjadi PR besar kami hari ini. Kemudian mengatasinya bagaimana? Apakah kedepannya ada kerjasama dengan kementerian lain atau mungkin stakeholders terkait seperti apa? Misalnya ya, kita harus bekerja sama dengan imigrasi. Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri. Imigrasi itu ada ide bagus nih beliau nih Pak Agus ini. Bahwa semua orang yang mau mengurus paspor dengan tujuan melancong harus punya uang minimal 50 juta di tabungan selama 3 bulan. Kan nggak mungkin orang melancong uang 10 juta. Kurang dong gitu. Nggak mungkin. Pasti itu penyeludupan orang itu. Ya misalnya ke Kamboja jadi operator judi itu kan. Itu apa namanya? Itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah itu tadi perbatasan ini memang harus kita kunci betul. Misalnya daerah Kalimantan Timur, Nunukan, Batam yang melompat sudah Singapura, Malaysia gitu. Nah, ini harus kita betul-betul banyak PR-nya lah, gitulah kira-kira. Harus kita jaga ya. Betul. Oke, ini kemudian sebenarnya mau minta tanggapannya Pak Karding sih. Bagaimana Pak Karding melihat kerjasama bilateral itu tujuannya untuk meminimalisir gitu eksploitasi dan kekerasan mungkin para pekerja migran di luar negeri, apalagi yang belum memiliki regulasi yang memadai itu. Kalau Pak Karding melihatnya seperti apa? Ya, memang di undang-undang kita dilarang bekerja sama dengan negara yang undang-undangnya atau regulasinya lemah terhadap perlindungan. Oleh karena itu memang disyaratkan dalam undang-undang itu untuk bekerja sama, terutama nanti bilateral, kita harus memastikan job ordernya apa, siapa yang memberi kerja, kesepakatan kerjanya seperti apa, kesempatan penempatan kerjanya seperti apa, perlindungan kesehatannya apa. Semua harus terjamin. Harus begitu. Lalu kalau ada apa-apa bagaimana? Nah, kita juga perlu kerjasama dengan Kemenlu. Karena gini, pekerja migran yang di luar negeri, kalau ada apa-apa itu di Kemenlu yang nangani. Betul. Dibantu oleh atase ketenagakerjaan. Tapi kalau sudah di Indonesia, mau dia legal, unprocedural maupun prosedural, itu harus kami tangani. Karena itu warga negara Indonesia. Nah, itu lagi-lagi PR. Ini dari P2MI kemudian bagaimana memastikan bahwa pekerja migran di Indonesia ini bisa terlindungi di luar negeri, apalagi negara-negara yang mungkin dulunya punya rekor yang buruk gitu terhadap pekerja-pekerja kita gitu Pak? Ya, satu, suka tidak suka kita harus memaksa mereka masuk Uni dulu, masuk Cisco datanya. Jadi dulu di Malaysia pernah ada pemutihan 1 juta orang lebih. Jadi yang unprocedural diputihkan menjadi menjadi prosedural, tapi datanya masuk ke Cisco. Yang kedua, kita harus melatih orang berskill berangkat atau paham bahasa minimal lah berangkat. Yang ketiga, kita harus perkuat perjanjian bilateral kita. Jadi misalnya gini,
Ini Arab Saudi sekarang moratorium nih. Betul, ini wacana ini sedang ya kan? apakah akan dibuka moratorium gitu. dari 2015. Iya. Sempat dibuka sebentar kemarin, tapi tidak efektif. Moratorium itu artinya perhentian. Iya, betul. Tapi apa yang terjadi? Tetap berangkat, tetap ada yang berangkat. Banyak ribuan, per bulan masih ribuan orang berangkat. Dengan modus tadi itu, ziarah, calling visa. Nah, kita mau buka. Ada syaratnya nggak Pak untuk dibuka kembali? Oh, harus dong. Oke. Satu syaratnya minimal gajinya tidak boleh kurang dari 1.500. Oh, kalau sekarang Real. berarti sekarang berapa gajinya? Ya, kalau sekarang ada yang 3 juta, 4 juta, ada 5 juta. Oke. Kalau 1.500 itu 7 juta setengah. Iya. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa di sana itu pemberi kerjanya perusahaan, syarikat. Lalu yang ketiga, mereka juga melindungi. Ada asuransinya, kesehatan. Kalau gini, semua PMI itu sebelum berangkat harus terdaftar di BPJS, Ketenagakerjaan maupun. Tetapi BPJS ini dia hanya dalam negeri, dia nggak bisa berfungsi di mana, nggak bisa mengcover sampai sana. Nah, kita harus dorong supaya perusahaan-perusahaan luar itu juga mengcover itu, kayak kalau di Hong Kong dan Taiwan itu negara mengcover, jadi semua kebutuhan perusahaan itu cover. Dan kemudian misalnya, upaya yang akhirnya dilakukan untuk bisa ini kita lagi bentuk tim kan, ini kan saya baru 10 hari nih. Ya, bentuk tim, kaji masalahnya apa, lalu kita buka aja daripada tetap keluar juga. Lebih baik kita buka tapi persyaratannya ketat. Salah satunya saya lagi mengusulkan ke Menpan RB sebenarnya di SEOTK saya itu ada direktorat khusus domestic worker. Jadi antara domestic worker dan pekerja-pekerja high skill maupun yang berketerampilan ini, treatmentnya menurut saya harus dibedakan. Jadi nggak perlu, kalau yang sudah terampil ini ya mereka udah nggak usah terlalu sulit lah, jangan disama. Tetapi domestic worker ini harus kita perketat seketat-ketatnya dalam rangka menjaga, perketat di dalam, perketat perjanjiannya, penempatannya, dan kita harus yakin betul bahwa di sana mereka betul-betul bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan. Itu harus kita pastikan. Nah, oleh karena itu mereka harus masuk sistem kita. Kalau nggak bisa. Nah, nanti juga kita harus sampai pada detail nanti. Ini kalau mereka ini dipekerjakan oleh perusahaan, kalau perusahaan ngoper ke misalnya majikannya, kita harus tahu ini majikannya di mana, siapa. Jangan nanti dioper lagi. Kasihan, kan banyak kasus tuh tenaga kerja kita di Sandra, dia punya dokumen sehingga nggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya memang menurut saya banyak masalah. Walaupun juga itu tadi kita akan membuka ke negara-negara yang ramah terhadap pekerja migran, ke Amerika, ke Kanada, ke Polandia, ke Austria, ke Jepang, Korea. Ya pokoknya yang Eropa lah. Nah itu kita mau buka ke sana nanti. Makanya kita sedang membangun tim kerjasama, tapi juga saya berharap sebenarnya gini, atase itu fungsinya meningkat lebih signifikan. Dia bisa menjadi intelijen ekonomi kita, dia bisa menjadi promosi kita di sana. Dia bisa menilai mana perusahaan yang layak atau tidak. Selain fungsi-fungsi domestik yang selama ini sudah kita berikan oleh undang-undang. Misalnya dia bisa advokasi kalau ada apa-apa, menangani kalau ada apa-apa cepat gitu. Dia bisa berkomunikasi berdiplomasi dengan negara lain atau dengan perusahaan. Itu atnaker kita harapkan sejauh itu nanti. Tentu dengan tetap berkoordinasi dengan Kemenlu. Ini mungkin dari tadi kita ngobrolnya soal PMI-nya ya, soal pekerja migrannya. Kemudian dari P2MI bagaimana untuk memastikan penyalurnya, Pak, agar mematuhi aturan begitu. Nah, itu dia. Jadi gini, ini direkrut dari desa, namanya pakai sponsor. Sponsor ini kadang-kadang banyak nakal juga. Kerjasama dengan pemerintah, oknum-oknum di desa. Sini calo, ya.
Yang kedua, dia harus dilatih. Betul. LPK ini masalahnya adalah izinnya yang keluarin Pemda. Iya. Jadi kita nggak punya alat kontrol, misalnya negur, mencabut. Nah ini nanti kita lagi bicarakan. Mudah-mudahan bisa kita tarik. Habis itu LPK ini ngasih ke perusahaan P3MI. Oke. Jadi kalau menurut saya LPK ini harus diakreditasi dan orang-orang pegawainya harus disertifikasi. Iya. Jadi ada dua ya. Kalau lembaga akreditasi, orangnya harus diakreditasi. Begitu pula di P3MI namanya, perusahaan penempatan buruh migran ini, pekerja migran. Itu juga harus, lembaganya harus diakreditasi dan orang-orangnya harus disertifikasi. Kalau tidak, repot. Kadang-kadang begini, perusahaan penempatan itu yang dijadikan manajer adalah OB-nya, petugas keamanannya. Jadi dia nggak ngerti masalah. Karena bayarannya murah kan? Nah, kita pengen yang jadikan manajer ya yang paham, ini soal buruh pekerja. Nah, kita pengen akreditasi. Nah, nanti kami pengen ada pemeringkatan. LPK kita peringkat. Kemudian P3MI kita peringkat. Misalnya plat putih, plat kuning dan merah. Plat putih berarti sehat. Kita akan support total sepanjang dia sehat. Plat kuning kita akan bina, ya. Plat merah kita potong. Itu indikator-indikator untuk begitu menentukan. Begitu pula LPK, yang nakal kita potong. Untuk menentukan katakanlah perankingannya begitu ya. Itu nah nanti apa kita saja pakai luar lah, kita pakai luar dan habis itu kita masukkan dalam sistem kita. Jadi yang motong mereka sistem, bukan kita. Sistem yang dibangun oleh kementerian ini. Ini mungkin permasalahan eksploitasi tadi kan sudah disebutkan juga gitu oleh Pak Karding. Eksploitasi, TPPO mungkin itu masih menjadi poin yang sangat krusial sekarang gitu, yang masih harus perlu ditangani lebih lagi gitu. Nah mungkin bagaimana sih P2M ini memastikan pekerja migran kita tidak ditempatkan di wilayah konflik ini Pak? Oh kan nggak boleh memang. Kalau ada konflik kita tidak akan ngasih izin perusahaan menempatkan atau orang per orang menempatkan. Nggak boleh, kita akan strict. Nggak mau kita, misalnya kalau suruh ke Ukraina sekarang ini, atau mungkin disuruh ke Lebanon, mungkin kita akan hitung. Kita harus punya peta ya, peta di mana yang aman, mana yang setengah aman, mana yang sama sekali tidak aman. Mungkin masih banyak peta itu, persebaran negara-negaranya harus. Kan ada 100 negara lebih tuh tujuan PMI kita tuh. Masih banyak sekali mungkin pekerja yang belum ditarik juga nih dari yang tadi ilegal gitu, yang banyak, lebih banyak daripada yang prosedur. Lebih banyak. Prosedur kita 5 jutaan, tapi ilegal kita bisa lebih dari itu. Kemudian bagaimana menariknya? Ya itu tadi yang saya bilang. Bisa pemutihan, bisa pakai PMK, Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan merelaksasi pekerja migran yang mau ngirim barang itu tiap tahun dikasih 24 juta, tapi syaratnya harus masuk di Cisco. Ya kan, paham kan? Harus masuk Cisco. Situ dulu. Setahun ini kita dapat 30.000. Jadi itu salah satu cara pemutihan atau pakai PMK, atau mungkin ada cara-cara lain nanti yang bisa untuk memasukkan data itu. Atau kita bekerja sama dengan Kemenlu nanti. Jadi mungkin ke depan saya akan buat peraturan yang memastikan bahwa seluruh calon pekerja migran itu harus wajib dengan segala cara yang kita pakai, harus gimana caranya kita daftar. Kalau lolos di sini, di luar negeri harus kita pastikan terdaftar. Nah kalau lolos dari situ, itu udah. Kita harus cari cara lain. Ini kemudian pembagian tugasnya bersama wamennya bagaimana Pak? Wamen saya 2. Satu Ibu Kristina, itu mantan anggota DPR di Komisi 1. Jadi beliau ini sudah biasa lah menangani. Sudah saya bilang silakan tangani yang di luar negeri. Beliau jaringannya juga bagus. Kemudian yang kedua Pak Zulfikar, beliau adalah aktivis. Dia bisa menangani
dalam negeri, baik itu terutama pemberdayaannya dan sebelum dia berangkat. Jadi malah senang saya banyak wamen, jadi banyak yang bantu. Karena masalahnya banyak. Dan cita-cita kita besar soal ini nih. Karena Pak Prabowo bilang harus buka pasar yang sebanyak-banyaknya yang bagus, yaitu itu kan cita-cita ya. Kemudian koordinasi dengan Kemnaker mungkin bagaimana Pak kalau dari P2MI? Kita jalan. Semua lembaga adalah mitra kita dan harus ada komunikasi yang intens, koordinasi yang baik dan saling pengertian antara lembaga-lembaga itu penting. Oke. Ini mungkin kalau boleh melihat gitu ya 5 tahun ke depan begitu. Ada nggak sih tantangan-tantangan lain yang mungkin sudah diprediksi yang akan dihadapi ke depan dari P2MI itu seperti apa? Jadi saya nanti akan menurunkan 2 hal ini. Devisa perlindungan. Ya kan? Devisa itu artinya saya harus punya proyeksi setiap tahun saya bisa memberangkatkan berapa orang yang skill. Setiap tahun berapa yang unskill bisa dikurangi. Itu harus saya punya. Negara mana, pekerjaannya apa, jumlahnya berapa, dan sumber daya yang kita ambil dari mana. Itu yang devisa. Yang perlindungan saya juga harus memastikan semakin tahun harus menurun. Harus menurun. Nah memang problemnya tetap lagi di unprocedural. Itu problem kita. Oke, wah ini menarik ya perbincangan bersama Pak Karding, tapi sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast di penghujung pembicaraan. Oke, ini terakhir deh Pak kalau gitu. Harapan Pak Karding untuk pemerintahan yang baru ini, terutama P2MI seperti apa ke depannya? Harapan saya sebagai kementerian baru ini bisa banyak melakukan perubahan-perubahan, terutama yang dampaknya kepada masyarakat pekerja kita yang ada di luar negeri dan sepulangnya mereka juga. Jadi gini, orang pulang belum tentu sejahtera. Ada yang pulang bawa anak, ada yang pulang miskin lagi, ada yang pulang cerai. Nah oleh karena itu kita harus punya satu pola bagaimana caranya masyarakat kita ini kalau pulang itu justru bisa membantu keluarganya. Nah, ini sedang kita cari skema keuangan, kemudian literasi keuangan. Saya tuh idealnya pengennya begini Mbak Ayu. Pengennya orang bekerja di satu negara, itu langsung gajinya itu, penghasilannya itu di auto debit. Untuk living cost-nya di sana, yang bantu keluarga berapa, lalu yang untuk tabungan modal usaha berapa, kalau bisa untuk bisa buat rumah juga. Langsung auto debit. Nah, kita cari caranya, bisa nggak? Kalau bisa itu kan ideal, sehingga nggak kayak sekarang. Uangnya habis, kadang-kadang dipakai oleh anaknya, oknum anaknya nakal atau suaminya kawin lagi, dan sebagainya. Itu banyak kejadian kan? Banyak kejadian. Nah ini harus kita cari dan sampai di sini kita akan carikan akses modal, kita latih keterampilannya dan sebelumnya kita rehab. Kita akan kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Jadi dari mendaftar sampai pergi bekerja hingga kembali lagi tetap sejahtera, itu yang diharapkan. Ya tetap bagus, tetap tertangani lah, tertangani oleh negara. Negara harus hadir. Oke, baik. Terima kasih Pak Karding atas waktunya berbincang dan berdiskusi, menarik sekali. Banyak sekali yang kita dapat gitu ya dari P2MI ke depannya kita menunggu program-program dan juga terobosan untuk kesejahteraan pekerja-pekerja migran kita di dalam negeri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.